Intan berjalan tanpa arah dan tujuan. Langkahnya terasa sulit, dipenuhi dengan beban yang terasa semakin berat di pundaknya. Total duit gue sekitar 1.100.000. Bisa sih gue bertahan beberapa minggu sampai dapat pekerjaan baru, katanya optimis. Dengan tiba-tiba Intan menghentikan langkahnya. Matanya menatap tajam saat dia mengingatkan dirinya sendiri tentang tugasnya yang tak terelakkan, mendatangi rumah Andi dan meminta pertanggungjawaban atas segala masalah yang telah dia timbulkan. Ya, itulah yang harus gue lakuin. Tanpa ragu dia berbalik arah dan melangkah dengan langkah tegar menuju rumah Andi. Tetapi ketika ia tepat membalikkan badan, seorang pria sudah menghadangnya. Intan Mutiara Permatasari. Pria tersebut langsung lantang dan lugas menyebut nama. Jantung Intan berdegup kencang. Ia tidak langsung menjawab, tapi justru mengamati pria yang ada di depannya. Intan langsung teringat akan ucapan Rangga tadi. Bila masih ada kemungkinan 4 DC dari aplikasi berbeda yang akan datang menagihnya. Cowok ini pasti DC. Tapi Intan membatin sembari mengamati. Tapi cowok ini gak mirip DC. Dia ganteng, gak cocok jadi DC. Malah pantasnya jadi artis. Kamu ini namanya Intan Mutiara Permatasari kan? Saya bukan Intan Mutiara Permatasari. Maaf, tolong masih minggir ya, ngalangin saya lewat. Pria berwajah rupawan dengan postur tinggi dan gagah itu tidak mau minggir. Ia malah menunjukkan kartu identitas, tanda pengenal yang menunjukkan nama lengkap, foto, dan pekerjaannya secara resmi. Saya debt collector dari aplikasi Happyjol. Saya harus bicara dengan kamu. Intan terdiam. Kedua matanya terpaku membaca nama pria yang tertulis di kartu tanda pengenal perusahaan yang ditujukan tepat di depan matanya. Bara Aji Setiawan, petugas penagihan resmi aplikasi Happyjol. Kamu pasti Intan Mutiara Permatasari kan? Bukan, saya bukan orang yang kamu cari. Bara memicingkan matanya dan segera mencekram lengannya. Wajah Intan dipenuhi dengan kegelisahan dan keputusasaan, sedangkan Bara menunjukkan ekspresi tegas dan tajam. Intan berusaha mempertahankan rasa tenangnya, meskipun dia merasa terjepit dan sulit untuk melarikan diri dari situasi yang semakin mencekam. Saya bukan orang yang kamu cari, seru Intan sembari menggerakkan bahunya agar tangan Bara terlepas. Kalau kamu memang bukan orang yang saya cari, saya ingin melihat tanda pengenalmu. Jantung Intan berdebar kencang. Ia harus segera kabur dari DC ini. Dan tanpa pikir panjang lagi, Intan segera berlari menyeberangi jalan raya yang cukup lebar. Untung saja sebuah mobil yang melintas di depan Intan bisa mengendalikan kemudi, lalu berhasil menghindari Intan. Bara yang melihat Intan kabur sangat yakin bila gadis yang tadi ia tegur memanglah nasabah pinjol yang dicarinya. Hei, berhenti kamu! Intan menoleh sesaat, menatap Bara dengan wajah paniknya, lalu ia berlari secepat kilat. Ia harus berlari dan bersembunyi. Namun berlari sembari menarik koper beroda dan menggendong tas Lansen besar tidaklah mudah. Berhenti, jangan lari! Tentu saja Intan tidak mau berhenti. Ia akan terus berlari, karena hal itulah yang bisa dia lakukan saat ini. Intan yang ketakutan beberapa kali melihat ke arah belakang di mana Bara masih mengejarnya. Astaga, orang itu cepat juga larinya. Karena beberapa kali menoleh ke belakang membuat Intan menjadi tidak fokus, hingga ia tidak sadar bila melintas pertigaan kecil. Sebuah mobil berwarna hitam yang melaju kencang tidak mampu menguasai situasi hingga akhirnya Intan terserempet. Intan merasakan tubuhnya terhempas ke udara, diikuti dengan rasa sakit yang menusuk setiap serat ototnya saat tubuhnya terbanting keras ke aspal. Rasa panik merajai pikirannya saat dia merasakan darah mengalir dari luka-luka yang baru terbuka di tubuhnya. Dia meraba-raba kepalanya, mencari-cari keberadaan tas ranselnya yang sekarang terlempar jauh dari tubuhnya. Mobil yang menabraknya sudah menghilang, meninggalkan Intan dalam keadaan terluka dan sendirian di tengah jalan. Suara derap langkah kaki yang semakin dekat membuatnya tersadar dari keadaan syok. Dia mengangkat kepala perlahan, melihat Bara mendekatinya dengan ekspresi khawatir. Hei, kamu baik-baik saja?
Bara bertanya sambil berjongkok di sampingnya. Intan hanya mampu menggeleng lemah, berniat untuk lari lagi, tapi rasa sakit yang menusuk tubuhnya membuatnya kesulitan untuk berbicara, apalagi kabur. Sementara itu kerumunan orang mulai berkumpul di sekitar mereka. Beberapa orang berteriak memanggil bantuan, sementara yang lain mengambil ponsel mereka untuk memanggil ambulans. Di tengah kekacauan itu, Intan merasa dunia berputar dan pandangannya mulai kabur. Rasa lelah yang tak terkira merayap ke dalam pikirannya saat dia merasa kehilangan kesadaran. Samar-samar terdengar suara seorang pria berbicara. "Saya kerabatnya, biar saya yang bawa dia ke rumah sakit." Intan berusaha bersusah payah dengan sisa tenaganya untuk menoleh dan melihat siapa pria yang berbicara itu. Namun pandangannya masih tetap tak jelas. Kini suara-suara di sekitarnya mulai terdengar semakin samar dan semakin tak terdengar. Lalu perlahan sepasang matanya mulai menutup.